sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Night Call GPIB edisi 31 Maret 2025 bersama dengan saya, Pendeta Wilhelmina Setiadi Manuputi, Pendeta non-organik GPIB yang saat ini berjemaat di GPIB Kelapa Gading. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala cinta Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami masuk di dalam minggu sengsara yang keempat. Biarlah Tuhan memberkati kami untuk memaknai kesengsaraan Tuhan Yesus yang telah menebus kami dengan firman-Mu. Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman ini, kami memperoleh kekuatan dan kemampuan menjalani setiap hal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 firman Tuhan berbunyi demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenunmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut sahabat GPIB, apakah nasib itu ada atau tidak ada? Pertanyaan ini hampir sama ketika ditanyakan apakah keberuntungan atau hoki itu ada atau tidak ada. Sebenarnya apa yang disebutkan atau dikatakan dengan nasib? Ada orang yang mengatakan bahwa nasib adalah kehidupan kita yang kita jalani dan itu tidak bisa diubah. Ya jalani aja gitu ya. Ya sudah nasibnya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nasib itu dapat kita ubah. Kita sendiri dapat mengubahnya kok. Bisa membuat kita punya nasib yang baik atau nasib kita yang tidak baik. Kita bisa mengubah. Ada juga yang mengatakan, ya nasib yang tidak bisa diubah. Karena nasib itu yang menentukan adalah Allah. Sekuat apapun kita melakukan sesuatu, ya kalau Allah yang menentukannya ya sudahlah. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pandangan Kristen tentang ini? Menurut pandangan Kristen, kehidupan itu bukan persoalan apakah kita punya nasib baik atau tidak baik. Tapi kehidupan Kristen adalah persoalan bagaimana kita merespon apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
kesempatan, waktu, berkat Tuhan dalam hidup kita. Bicara merespon kesempatan, berkat, dan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka kita saat ini belajar tentang bagaimana bangsa Israel yang lagi-lagi harus jatuh dalam pembuangan di Babel. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tanyakan apakah nasib bangsa Israel baik? Sesungguhnya saya akan menjawab, nasib bangsa Israel sebenarnya baik. Kenapa? Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan Allah, mereka punya banyak kesempatan dan berkat yang Allah berikan. Allah memilih orang-orang terbaik. Allah melepaskan mereka daripada pembuangan di Mesir. Allah menuntun perjalanan mereka dengan tiang awan, tiang api. Sungguh, kalau dikatakan tentang nasib, maka mereka adalah umat yang punya nasib luar biasa baiknya. Tapi persoalannya adalah apakah mereka menggunakan waktu, kesempatan, dan berkat yang Tuhan Allah berikan. Ternyata mereka seringkali mengecewakan. Karena itu tidak heran kalau mereka kemudian dibuang ke dalam pembuangan di Babel. Dan saat ini surat yang kita bacakan ini adalah surat Yeremia kepada orang Israel dan yang saat itu sedang berada dalam pembuangan Babel. Kira-kira apa isi suratnya? Mari kita lihat. Ayat 8 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu, sebab mereka bernubuat palsu demi namaku. Hati-hati. Dalam hidup kita juga sering kali terjebak dalam situasi-situasi yang membuat kita tergoda untuk menduakan Allah. Kita juga seringkali berada pada situasi yang membuat kita kemudian tidak memilih Allah dalam hidup kita. Karena itu Yeremia berkata, hati-hatilah menggunakan berkat Tuhan. Hati-hatilah merespon anugerah Tuhan. Kenapa kita harus hati-hati? Roma pasal yang ke-14 ayat 12 mengatakan demikian. Setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya di hadapan Allah. Setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban. Artinya, kalau kita memang tidak bisa menggunakan kesempatan waktu yang baik, maka kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu di dalam firman Tuhan ini Yeremia juga menegaskan, ketika pergumulan itu engkau jalani, ketika engkau menyadari kesalahan, ketika engkau mau berbalik kepada Tuhan, ingatlah, ada rancangan damai sejahtera yang diberikan kepadamu. Ada rancangan dan anugerah berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup. Ayat yang ke-12, ke-13 menarik untuk kita lihat. Dikatakan demikian,
berserulah kepada Allah, berdoalah kepadanya, maka Allah akan mendengarkan engkau. Carilah Allah, maka Allah akan menemukan engkau. Berdoa dan carilah Allah dengan segenap hati. Sahabat GPIB yang terkasih, mungkin saat ini keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita pun memaknai penderitaan Tuhan dengan segala keberadaan kita saat ini. Tapi kita diingatkan, percaya bahwa rancangan Allah dalam hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Carilah Allah, berdoalah kepadanya dengan segenap hati, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita adalah umat kepunyaan miliknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam segala keadaan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Karena itu kuatkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Hidup kami yang tak mudah, biarlah Tuhan memberkati. Izinkan kami memaknai masa-masa penderitaan Tuhan Yesus, masa-masa kesengsaraan ini, dengan menghayati iman dan juga perbuatan kami, agar di dalamnya kami menemukan Allah yang merangkul kami dengan luar biasa. Kami serahkan malam hari ini istirahat kami dalam segala keberadaan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam sahabat GPIB yang terkasih. Selamat istirahat. Sampai bertemu kembali dalam Night Call GPIB edisi yang lain. Tuhan Yesus memberkati.